Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan menikah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Hari ini orang Farisi datang kepada Yesus untuk menanya Yesus lagi. Mereka bertanya kepada Yesus, apakah menurut hukum seorang pria diperbolehkan menceraikan istrinya karena alasan apapun? Yesus menjawab mereka, tidakkah kamu baca dalam kitab suci, sejak awal Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Untuk alasan inilah seorang pria meninggalkan ayah dan ibunya untuk menjadi satu daging dengan seorang wanita dan menjadikannya istrinya. Mereka berdua menjadi satu daging. Dan apa yang telah disatukan Allah tidak boleh dipisahkan. Saudara dan saudari, akan tetapi orang Farisi tidak puas dengan tanggapan Yesus. Mereka bertanya, mengapa Musa memerintahkan seorang pria untuk memberi seorang wanita surat cerai? Yesus tidak secara langsung menjawab pertanyaan mereka. Sebaliknya, ia memberitahu mereka bahwa Musa mengizinkan perceraian karena ketegaran hati yang ada dalam diri bangsa itu. Saudara dan saudari, Yesus menambahkan, siapapun yang menceraikan pasangan hidupnya dan menikah dengan wanita lain, ia berbuat zina. Ini adalah kata-kata yang sangat kuat dan mengguncangkan. Saudara dan saudari terkasih, seperti yang kita ketahui di dunia dewasa ini, perceraian adalah sangat lazim. Dalam banyak hal, kita telah menjadi masyarakat yang rapuh. Kita melihat sampah yang telah dibuang ke halaman rumah yang kosong. Ada rumah-rumah yang rusak dan berantakan. Ada sampah yang dibuang ke jalan raya daripada dimasukkan ke dalam tempat sampah. Jika sesuatu tidak bermanfaat, kita membuangnya. Lebih murah dan lebih mudah mengganti barang yang rusak
daripada memperbaikinya. Kita juga mungkin cenderung melakukan hal ini dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Jika perkawinan itu gagal, pasangan mungkin memutuskan untuk bercerai ketimbang pergi ke konseling. Jika persahabatannya di atas batu-batu, kita mungkin memutuskan untuk meninggalkannya. Jika seseorang telah menyakitiku, aku mungkin memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengannya. Saudara dan saudari terkasih, akan sangat sulit dan menyakitkan untuk menjalani hubungan dengan orang tersebut. Apakah aku bisa mempercayainya lagi? Di dunia dewasa ini, ada kecenderungan yang kuat untuk memandang komitmen hanya sebagai kebaikan ketika komitmen itu berjalan dengan baik. Ketika kesulitan timbul, kita mungkin tergoda untuk melarikan diri daripada tinggal dan berusaha menyelesaikannya. Hari ini Yesus memanggil kita untuk menanggapi hubungan kita dengan pasangan kita dalam komitmen yang sungguh-sungguh. Komitmen yang sejati, dalam, dan penuh kasih adalah karunia paling berharga yang dapat kita berikan kepada pasangan kita. Saudara dan saudari, luangkanlah waktu sejenak dan pikirkan tentang orang-orang dalam kehidupan kita yang telah mengasihi kita, mengampuni kita, menguatkan kita, tertawa bersama dengan kita, dan merayakan momen-momen berharga bersama kita. Dapatkah kita membayangkan hidup kita tanpa mereka? Tidak diragukan lagi, ada masa-masa yang sangat sulit dalam kehidupan kita bersama orang-orang ini. Akan tetapi kita tahu bahwa orang-orang ini mengasihi kita dan bahwa mereka akan mendukung kita. Hari ini kita hendaknya bersyukur atas kehadiran mereka dalam kehidupan kita. Bersyukurlah atas banyak karunia dan kasih yang telah mereka berikan kepada kita. Luangkan waktu secara pribadi untuk berterima kasih atas karunia yang mereka berikan kepada kita. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.